I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 Ilmu Budaya Dasar kelas K722. Perkenalkan nama saya Syanada Fauzia Nisa dengan NIM 220181666. Saya Furatul Aini dengan NIM 22018151. Hari ini kami akan mempresentasikan materi kelompok kami yaitu tentang manusia dan kebudayaan. Dengan materinya yaitu manusia yang pertama, kedua kebudayaan, dan ketiga hubungan manusia dan kebudayaan. Dan materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Rani. Kepada Rani dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama yaitu tentang pengertian manusia. Pengertian manusia sendiri ada 3. Yang pertama itu berdasarkan ilmu eksakta. Dalam ilmu eksakta, manusia dipandang sebagai kumpulan dari partikel-partikel atom yang membentuk jaringan-jaringan sistem yang dimiliki oleh manusia. Atau dalam ilmu kimia, manusia merupakan kumpulan dari berbagai sistem fisik yang saling terkait satu sama lain dan merupakan kumpulan dari energi dalam ilmu fisika. Manusia merupakan makhluk biologis yang tergolong dalam golongan makhluk mamalia dalam ilmu biologi. Pengertian yang kedua adalah dalam ilmu sosial. Dalam ilmu-ilmu sosial, manusia merupakan makhluk yang ingin memperoleh keuntungan atau selalu memperhitungkan setiap kegiatan, sering disebut homo economicus, yaitu dalam ilmu ekonomi. Lalu, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri dalam ilmu sosiologi. Dan manusia yang selalu ingin mempunyai kekuasaan dalam ilmu politik. Makhluk yang berbudaya sering disebut homo humanicus dalam filsafat dan lain sebagainya. Yang ketiga ada pengertian manusia dalam ilmu filosofis. Dalam ilmu filosofis, manusia adalah makhluk mukallaf yang dibebani kewajiban dan tanggung jawab. Yang kedua ada unsur manusia. Manusia sebagai satu kepribadian mengandung 3 unsur, yaitu yang pertama ID. ID yang merupakan struktur kepribadian yang paling primitif dan paling tidak nampak. ID merupakan libido murni atau energi psikis yang menunjukkan ciri alami yang irasional dan terkait dengan seks. Yang secara instingtual menentukan proses-proses ketidaksadaran atau unconscious. ID tidak berhubungan dengan lingkungan luar diri, tetapi terkait dengan struktur lain kepribadian yang pada gilirannya menjadi mediator antara insting ID dengan dunia luar. Terkukung dari realitas dan pengaruh sosial, ID diatur oleh prinsip kesenangan, mencari kepuasan instingtual, libidinal yang harus dipenuhi baik secara langsung melalui pengalaman seksual atau tidak langsung melalui mimpi atau khayalan. Yang kedua ada ego. Ego merupakan bagian atau struktur kepribadian yang pertama kali dibedakan dari ID. Seringkali disebut sebagai kepribadian eksekutif karena perannya dalam menghubungkan energi ID ke dalam saluran sosial yang dapat dimengerti oleh orang lain. Ego diatur oleh prinsip realitas. Ego sadar akan tuntutan lingkungan luar dan mengatur tingkah laku sehingga dorongan instingtual ID dapat dipuaskan dengan cara yang dapat diterima. Yang ketiga ada superego. Superego merupakan struktur kepribadian yang paling akhir. Muncul kira-kira pada usia 5 tahun. Dibandingkan dengan ID dan ego yang berkembang secara internal dalam diri individu, superego terbentuk dari lingkungan eksternal. Jadi superego merupakan kesatuan standar-standar moral yang diterima oleh ego dari sejumlah agen yang mempunyai otoritas di dalam lingkungan luar diri, biasanya merupakan asimilasi dari pandangan-pandangan orang tua. Yang ketiga ada hakikat manusia. Pertama,
makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri dari tubuh dan jiwa sebagai satu kesatuan yang utuh. Tubuh adalah materi yang dapat dilihat, diraba, dirasa, wujudnya konkret tetapi tidak abadi. Jika manusia itu meninggal, tubuhnya akan hancur dan lenyap. Jiwa terdapat di dalam tubuh, tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, sifatnya abstrak, tapi abadi. Jika manusia meninggal, jiwa lepas dari tubuh dan kembali ke asalnya, yaitu Tuhan. Dan jiwa tidak mengalami kehancuran. Jiwa adalah roh yang ada di dalam tubuh manusia sebagai penggerak dan sumber kehidupan. Yang kedua, makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk lain. Kesempurnaannya terletak pada adab dan budayanya, karena manusia dilengkapi oleh penciptanya dengan akal, perasaan, dan kehendak yang terdapat di dalam jiwa manusia. Dengan akal atau rasio, manusia mampu menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya nilai baik dan buruk mengharuskan manusia mampu mempertimbangkan, menilai, dan berkehendak, menciptakan kebenaran, keindahan, kebaikan, atau sebaliknya. Selanjutnya, dengan adanya perasaan, manusia mampu menciptakan kesenian. Yang ketiga adalah makhluk biokultural, yaitu makhluk hayati dan budayawi. Manusia adalah produk dari saling tidak atau interaksi faktor-faktor hayati dan budayawi. Sebagai makhluk hayati, manusia dapat dipelajari dari segi-segi anatomi, fisiologi atau fal, biokimia, psikologi, patologi, genetika, biodemografi, evolusi biologisnya, dan sebagainya. Sebagai makhluk budayawi, manusia dapat dipelajari dari segi-segi kemasyarakatan, kekerabatan, psikologi sosial, kesenian, ekonomi, perkakas, bahasa, dan sebagainya. Yang keempat adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terikat dengan lingkungan atau ekologi, mempunyai kualitas dan martabat karena kemampuan bekerja dan berkarya. Lingkungannya atau ekologi memiliki sifat-sifat alamiah dan tunduk pada hukum alamiah pula. Hidup manusia mempunyai 3 taraf, yaitu estetis, etis, dan religius. Dengan kehidupan estetis, manusia mampu menangkap dunia sekitarnya sebagai dunia yang mengagumkan dan mengungkapkan kembali karya dalam lukisan, tarian, nyanyian yang indah. Dengan etis, manusia meningkatkan kehidupan estetis ke dalam tingkatan manusiawi dalam bentuk-bentuk keputusan bebas dan dipertanggungjawabkan. Dengan kehidupan religius, manusia menghayati pertemuannya dengan Tuhan. Semakin dekat seseorang dengan Tuhan, semakin dekat pula ia menuju kesempurnaan. Dan semakin jauh ia dilepaskan dari rasa kekhawatiran. Semakin mendalam penghayatan terhadap Tuhan, semakin bermakna pula kehidupannya dan akan terungkap pula kenyataan manusia individual atau kenyataan manusia subjektif yang memiliki harkat dan martabat tinggi. Baiklah, itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rani atas penjelasan materinya mengenai manusia. Lalu materi kedua yaitu tentang kebudayaan. 1. Pengertian kebudayaan. Apabila kita berbicara tentang kebudayaan, maka kita langsung berhadapan dengan pengertian istilahnya. Ada 1, yaitu bahasa Sanskerta. Dilihat dari sudut bahasa Indonesia, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, budaya, yaitu bentuk jamak dari budi, yang berarti budi atau akal. 2, bahasa lain, budayaan atau culture dalam bahasa Belanda, lalu ada culture dalam bahasa Inggris, lalu ada Latin, colere dari bahasa Latin yang berarti mengolah, mengajarkan, menyuburkan, dan mengembangkan, terutama mengolah tanah atau bertani. Dari segi arti ini berkembanglah arti culture sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Lalu ada antropologi. 2 orang antropologi terkemuka yaitu Melville J. Herkovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa kultural determinisme berarti segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat ditentukan dadanya oleh kebudayaan yang dimiliki masyarakat itu. Herkovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang super organik, karena kebudayaan yang turun-temurun dari generasi ke generasi hidup terus. Lalu materi kedua yaitu unsur kebudayaan.
C. Clark Hunt di dalam karyanya berjudul Universal Categories of Culture mengemukakan bahwa ada 7 unsur kebudayaan universal, yaitu 1. Sistem religi atau sistem kepercayaan. Merupakan produk manusia sebagai homo religius, manusia yang memiliki cerdasan pikiran dan perasaan luhur. Tangkap bahwa di atas kekuatan dirinya terdapat kekuatan lain yang maha besar. Karena itu manusia takut sehingga menyembahnya dan lahirlah kepercayaan yang sekarang menjadi agama. Lalu sistem organisasi kemasyarakatan. Merupakan produk dari manusia sebagai homo sius. Manusia sadar bahwa tubuhnya lemah namun memiliki akal. Maka disusunlah organisasi kemasyarakatan di mana manusia bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Lalu 3 yaitu sistem pengetahuan. Merupakan produk manusia sebagai homo sapiens. Pengetahuan dapat diperoleh dari pemikiran sendiri, di samping itu didapat juga dari orang lain. Kemampuan manusia mengingatkan apa yang telah diketahui, kemudian menyampaikannya kepada orang lain melalui bahasa, menyebabkan pengetahuan menyebar luas. Lebih-lebih, bila pengetahuan itu dibukukan, maka penyebarannya dapat dilakukan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lalu yang keempat, sistem mata pencarian hidup atau sistem ekonomi. Merupakan produk manusia sebagai homo economicus, menjadikan tingkat kehidupan manusia secara umum terus-menerus. Kelima yaitu sistem teknologi dan peralatan. Merupakan produk dari manusia sebagai homo faber, bersumber dari pemikirannya yang cerdas dan dibantu dengan tangannya yang dapat memegang satu dengan erat. Manusia dapat membuat dan mempergunakan alat. Dengan alat-alat ciptanya itulah, manusia dapat lebih mampu mencukupi kebutuhannya daripada binatang. Keenam yaitu bahasa. Merupakan produk dari manusia sebagai homo linguis. Bahasa manusia pada mulanya diwujudkan dalam bentuk tanda atau kode yang kemudian disempurnakan dalam bentuk bahasa lisan yang akhirnya menjadi bentuk bahasa tulisan. Dan yang terakhir yaitu kesenian. Merupakan hasil dari manusia sebagai homo aestheticus. Setelah manusia dapat mencukupi kebutuhan fisiknya, maka dibutuhkan kebutuhan fisikisnya untuk dipuaskan. Manusia bukan lagi semata-mata memenuhi kebutuhan isi perutnya saja, mereka juga perlu pandangan mata yang indah, suara yang merdu, yang semuanya dapat dipenuhi melalui kesenian. Lalu C, hubungan manusia dan kebudayaan. Ini adalah materi terakhir. Secara sederhana, hubungan antara manusia dan kebudayaan adalah manusia sebagai perilaku kebudayaan, dan kebudayaan merupakan objek yang dilaksanakan manusia. Lalu ada satu tahapan. Dari sisi lain, hubungan antara manusia dan kebudayaan ini dapat dipandang setara dengan hubungan antara manusia dengan masyarakat, dinyatakan sebagai dialektis. Maksudnya, saling terkait satu sama lain. Proses dialektis ini tercipta melalui 3 tahap, yaitu 1. Eksternalisasi, yaitu proses di mana manusia mengekspresikan dirinya dengan membangun dunianya. Melalui eksternalisasi ini, masyarakat menjadi kenyataan buatan manusia. Kedua, objektivasi, yaitu proses di mana masyarakat menjadi realitas objektif, yaitu suatu kenyataan yang terpisah dari manusia dan berhadapan dengan manusia. Dengan demikian masyarakat dengan segala peranata sosialnya akan mempengaruhi bahkan membentuk perilaku manusia. 3 yaitu internalisasi, yaitu proses di mana masyarakat disergap kembali oleh manusia. Maksudnya bahwa manusia mempelajari kembali masyarakatnya sendiri agar dia dapat hidup dengan baik, sehingga manusia menjadi kenyataan yang dibentuk oleh masyarakat. Lalu kesimpulan, kebudayaan terbentuk saat manusia melakukan aktivitas, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan pernah luput dari kebudayaan. Artinya, manusia menciptakan kebudayaan, dan setelah kebudayaan itu tercipta, maka kebudayaan mengatur hidup manusia agar sesuai dengannya. Tampak bahwa keduanya akhirnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Baiklah, demikian presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know